nama saya Tria Mesya. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu dampak dari genosida di Palestina. Kita sering kali melihat tragedi genosida di Palestina melalui lensa kemanusiaan dan politik. Luka yang menganga, nyawa yang hilang, dan ketidakadilan yang merajalela. Namun, tahukah Anda bahwa dampak mengerikan ini menjalar jauh lebih dalam, menyentuh jantung perekonomian dunia dengan cara yang mungkin tak kita sadari? Selamat datang di Mengurai Jalinan Tersembunyi, dampak genosida di Palestina pada arsitektur keuangan global dan risiko sistematik. Bayangkan sistem keuangan global sebagai sebuah bangunan megah. Fondasinya adalah kepercayaan pada norma internasional, pada institusi-institusi yang menjaga stabilitas, dan pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Ketika fondasi ini retak, seluruh bangunan berisiko runtuh. Genosida di Palestina dengan skala pelanggaran kemanusiaan yang sistematis adalah palu yang menghantam fondasi kepercayaan ini. Salah satu dampak langsung yang tersembunyi adalah peningkatan risiko geopolitik. Genosida menciptakan luka regional yang menganga, memicu ketidakpastian yang berkepanjangan. Investor global menjadi waspada. Pressmi risiko meningkat bukan hanya di Timur Tengah, tetapi juga di pasar negara berkembang lainnya. Modal bisa saja lari, mata uang melemah, dan biaya pinjaman melonjak. Ketidakstabilan ini bagaikan riak yang menyebar, mengancam stabilitas ekonomi global secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, kegagalan komunitas internasional untuk bertindak efektif mengikis kepercayaan pada institusi-institusi yang seharusnya menjadi pilar tatanan global. Ketika legitimasi PBB atau lembaga keuangan internasional dipertanyakan, kemampuan mereka untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia juga melemah. Tantangan yang bergantung pada bekerja sama dan kepatuhan menjadi rapuh. Gelombang investasi berbasis etika dan ESG, Environmental, Social, and Governance, tumbuh pesat. Namun, genosida di Palestina menghadirkan dilema moral yang mendalam. Bagaimana mungkin investor yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial tetap terlibat dengan entitas yang dianggap komplisit dalam kejahatan kemanusiaan? Tekanan publik dapat memaksa investasi besar-besaran, menciptakan guncangan pasar. Lebih dari itu, keraguan terhadap komitmen ESG yang sesungguhnya dapat merusak kredibilitas seluruh gerakan investasi berkelanjutan. Dalam jangka panjang, dampak genosida ini berpotensi lebih mengkhawatirkan. Fragmentasi sistem keuangan global. Jika kepercayaan pada tatanan yang ada terus terkikis, negara-negara dan blok ekonomi mungkin mencari alternatif sistem pembayaran, mata uang cadangan, atau lembaga keuangan regional. Ini akan mengurangi efisiensi perdagangan dan investasi global, meningkat biaya transaksi, dan menciptakan ketidakstabilan yang jauh lebih besar. Belum lagi biaya rekonstruksi pasca konflik. Skalanya mungkin belum terbayangkan, namun sudah pasti akan menjadi beban ekonomi yang besar. Tidak hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi komunitas internasional. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan global lainnya jadi tersedot untuk memulihkan kehancuran akibat genosida. Dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia bukanlah sekedar angka atau statistik. Ini adalah tentang terkikisnya kepercayaan, meningkatnya risiko, dan potensi instabilitas sistemik yang mengancam kemakmuran global. Mengakui jalinan tersembunyi ini adalah langkah pertama menuju respon yang lebih adil dan efektif, bukan hanya untuk mengakhiri penderitaan dan menuntut pertanggungjawaban, tetapi juga untuk menjaga fondasi ekonomi dunia yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dunia tidak bisa terus diam. Diam berarti setuju saat satu bangsa dilenyapkan, kemanusiaan kita semua dipertaruhkan. Mari bersuara, mari peduli, mari menjadi bagian dari perubahan, karena Palestina bukan hanya tentang konflik, tapi tentang hak hidup, martabat, dan keadilan. Sekian dari presentasi saya mengenai dampak genosida di Palestina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 1947,
Beberapa negara besar dunia bertemu untuk memutuskan pembagian dari rumah kita. Oke, perang udah kelar. Apa yang mau kita lakuin sama Yahudi yang udah tersebar ini nih? Kami udah membentuk komite spesial PBB untuk Palestina. Ayo, perkenalkan diri. Berdasarkan temuan kami merekomendasikan pendirian negara untuk Yahudi Sampai saat ini sih bagus ya. di Palestina. Apa? Kenapa gue? Well, setelah Hitler, kami butuh tempat aman. Tanah Palestina menunjukkan hal itu untuk kami. Ini adalah penyerangan terhadap kedaulatan gue. Kok bisa-bisa aja kalian kayak gitu? Sebuah wilayah dengan dua negara bakal bikin perang di antara kalian dan kami benci perang untuk saat ini. Jadi, kami bakal membagi kalian dengan eksistensi yang lebih damai. Hei, berhenti. Kalian gak bisa memaksa sejumlah orang buat bareng dan berharap mereka bisa akur. Ya, kami gak punya pilihan lain kan? Kenapa gak lu aja yang tampung? Ya tapi, gua gak mau nampung sejumlah Yahudi. Bro, Perang Dunia 2 baru kelar. Jangan ngomong gitu lah. Maksud gua kan cuma kepulauan kecil. Gak ada tempat lah. Dan gua kan di seberang laut. Kita gak mungkin suruh mereka berenang sejauh itu. Lihat, ini gak ideal tapi coba tebak. Dunia itu emang gak sempurna. Semua yang setuju, tunjuk tangan. Ai. Gua gak setuju. Ini itu gak sial. Kami secara formal menolak keputusan ini. Emang mereka pikir opini mereka penting ya? Semua ini karena keputusan bodoh yang dibuat di masa lalu. Kisah dari manusia, kawanku. Ini semua udah kayak satu siklus besar. Udah paham kan? Kita harus mengakhiri siklus ini. Iya sih. Aku pikir Dengan bunuh mereka semua. Enggak. Kamu tuh harus berhenti. Saya rasa seseorang perlu flashback lagi nih. Kami menyambut kalian dan sekarang kalian merebut rumah kami. Maafkan saya, tapi kami nggak punya tempat lain untuk. Rumahmu? Apa kamu nggak dengar? Kami tuh punya mayoritas tanah di sini loh. Gimana kalau kita omongin ini? Jangan bacot. Ayo gelut. Lu yang minta ya? Rasain. Pergi dari tanah kami. Kamu yang pergi dari tanah kami. Maaf, kamu lihat ayahku nggak? Enggak, aku juga lagi cari ayahku. Oke, mau cari mereka bareng-bareng nggak? Boleh. Hei, itu mirip sama kamu. Ayah? Awas ayah, hati-hati. Hei, bilang ayahmu jangan pukulin ayahku. Hei tunggu, dia yang menang sekarang. Itu ayahmu? Iya. Aku benci kamu. Pertarungan ini udah bikin kami kehilangan semuanya. Apalagi yang bisa dilakuin? Saya nggak mau anak saya menjadi bagian dari ini. Dan anaknya. Dan anak dari anaknya. Dan anak dari anak dari anaknya. Dan... Lu ganggu konsentrasi gue. Rasain tuh. Gua ketemu satu di bawah reruntuhan. Panggil ambulan ke sini cepetan. Pak, Bapak nggak apa-apa? Enggak juga. Kayaknya kamu bisa lihat deh. Oke, udah tuh. Ada yang terluka nggak? Kenapa mereka ngelakuin ini sih? Kita ngapain?
Ini udah kacau ya. Banyak ketidaksepakatan yang bikin banyak pertempuran. Banyak pertempuran yang bikin banyak kematian. Banyak kematian yang bikin keluarga hancur dan kamu tahu, rasa untuk balas dendam. Kedengarannya terlalu kompleks deh. Jadi kita harus gimana sekarang? Meminta serangan misil ke utara di mana arah misil datang. Tunggu. Apa? Tapi di sana masih ada warga yang nggak bersalah kan? Bukan salah kami kalau mereka bersembunyi di wilayah warga sipil. Kalau kami nggak nyerang sekarang, serangan berikutnya bakal ngebunuh kita berdua. Tapi itu nggak bikin jadi bener. Oh, jadi terus apa dong yang benar? Hah? Udah dengerin aja. Satu-satunya cara untuk mencegah mereka adalah bikin mereka semua diem. Oh sial, mereka tahu posisi kita. Kita harus lari, sekarang! Hei, udah sadar kamu? Kita harus pergi, sekarang! Miriam, Omar, lari! Sekarang! Baba! Semuanya oke? Oh tidak, Baba. Lihat anak muda. Lihat yang mereka lakukan ke babamu. Siapa? Orang Israel. Mereka nggak bakal berhenti sampai mereka mengambil semua dari kita. Ayo anak muda, bantu kami untuk bapamu. Kamu mau balas dendam kan? Aku mau. Kalau gitu tunggu apa lagi? Ayo kita sikat mereka semua. Yeah! Hei, kamu nggak apa-apa? Kamu hidup? Dek! Hei, Dek! Ibumu di sini. Dia masih hidup. Mama, kamu nggak apa-apa? Ayo, Dek. Bantu saya angkat ini ya. Hitungan ketiga. 1, 2. Dan